terkait dengan KKN. Yang jelas untuk hasil laporan KKN ini nanti saudara-saudara mahasiswa tetap memberikan andil yang besar dalam bentuk laporan-laporan. Masing-masing mahasiswa nanti memberikan laporan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beberapa dekan. Ada sebagian fakultas yang meminta mahasiswanya membuat laporan tersendiri untuk KKN. Monggo, silakan. Ya. Atau dibuat per kelompok, boleh. Tetapi yang jelas untuk laporan per kelompok itu wajib. Ya, wajib. Artinya satu kelompok, satu laporan, rangkap 2. Ya, karena nanti untuk dilakukan pengujian. Nah, tetapi kalau memang nanti ada fakultas yang meminta untuk laporan per individu, tidak apa-apa, silahkan. Ya. Bisa dilakukan komunikasi dengan dosen pembimbing lapangan. Ya. Nah, selama nanti saudara-saudara terjun di desa, sekali lagi pesan saya, jaga protokol kesehatan secara ketat. Jaga diri Anda secara baik-baik. Yang tahu kondisi diri Anda, ya Anda sendiri. Anda sakit, merasa sakit, jangan dibiarkan, cepat diobati. Jangan menunggu. Ya. Soalnya nanti ketika kita sudah bersosialisasi di desa, itu kita banyak berhubungan dengan orang. Mungkin saudara-saudara ini usianya masih di bawah 40 tahun kan? Yang jelas masih di bawah 40 tahun. Ya. Ini saudara-saudara ini saya yakin imun dan antibodi saudara-saudara ini sangat kuat. Beda dengan saya, dengan Pak Toto dan ini teman-teman di sana ya, direktorat. Usianya sudah di atas 40 tahun. Sangat rentan terhadap penyakit. Nah, saudara-saudara ini insya Allah mudah-mudahan sehat terus sampai selesai KKN, tapi harus diingat ketika saudara-saudara bersosialisasi dengan orang lain, saudara-saudara ini ditempelin virus jelas. Ya, di dalam kulit Anda ini nempel, di baju Anda nempel, kan virusnya nggak kelihatan. Ketika saudara-saudara sudah berkomunikasi, bersosialisasi, pulang ke rumah, bisa terjangkiti nanti ibunya, neneknya, yang imunnya tidak kuat, antibodinya lemah, bisa terjangkiti. Oleh karena itu, jaga diri Anda masing-masing selama berkomunikasi, bersosialisasi di desa dengan orang lain. Jaga jaraknya. Anda tidak akan terkena karena usianya imunnya kuat, tetapi Anda membawa ini virusnya ke rumah. Ini yang bisa bahaya. Oleh karena itu, protokol kesehatan silakan diterapkan sedini mungkin untuk diri sendiri. Kalau perlu mandi 3 kali sehari, bagus. Karena itu untuk pencegahan COVID. Ya. Jadi kalau misalnya habis bersosialisasi, ketemu, pulang ke rumah Anda, cepat mandi, hilangkan virusnya. Ya. Baju-baju itu sudah yang baru dipakai, sudah singkirkan. Ya. Jangan langsung berkomunikasi dengan orang-orang tua yang usianya imunnya sudah lemah, nanti terjangkiti. Ya. Karena Anda tidak tahu ya, ketika berkumpul dengan orang membawa ditempelin virus, tidak tahu karena nggak kelihatan. Ya. Oleh karena itu sekali lagi saya berpesan, jaga prokes Anda, protokol kesehatan Anda untuk diri sendiri, untuk keluarga Anda, dan untuk teman-teman kita semua. Ya, itu. Kemudian yang kedua, tolong dijaga attitude, perilaku, tingkah laku, ya, di selama saudara-saudara nanti di desa. Ya. Buat komunikasi yang baik, buat cara berbicara yang sopan santun, jaga alma mater kita, jaga nama baik kampus kita dengan melakukan komunikasi yang baik. Ya. Ketika terjadi persoalan di desa, tolong jangan diputuskan sendiri. Kalau ada ketua kelompoknya, diskusikan dengan ketua kelompoknya. Kalau ketua kelompoknya belum bisa memberi keputusan, ada dosen pembimbing lapangan. Sering-seringlah melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing lapangan. Anda akan nyaman nanti. Kalau sehari, 2 hari belum ada program, lakukan komunikasi dengan
dosen pembimbing lapangan. Ya. Nanti akan ada solusi. Apa yang harus Anda lakukan di desa sehingga kegiatan desa tidak vakum. Ya. Karena nanti kita tidak tahu selama Agustusan ini apakah akan diselenggarakan parade 17 Agustusan, kita tidak tahu. Kalau memang PPKM darurat ini tidak diperpanjang, mungkin bisa. Tapi kalau sama pemerintah diperpanjang sampai 17 Agustus, jelas tidak akan ada kegiatan-kegiatan spektakuler di desa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Silakan Anda berpikir kreatif, berinisiasi, memberikan apa yang harus disumbangkan ke desa. Dalam bentuk apa? Silakan dipikirkan. Ya. Misalnya diskusi dengan anak-anak, memberikan bimbingan, ngaji, belajar menari, berdeklamasi, atau apa, pengajian, atau mengajar buta huruf, silakan. Semua bisa Anda lakukan. Di luar kegiatan 17-an. Ya, gitu. Hal-hal lain yang terkait dengan laporan, ya, laporan nanti dikumpulkan setelah seminggu selesai KKN. Dikumpulkan, kemudian nanti akan diadakan ujian di ruangan sini. Termasuk insya Allah nanti kalau memang aturan PPKM dibuka, maka mahasiswa yang dari daerah, termasuk Lumajang dan Bondowoso, ujiannya di sini semua. Ya. Jadi nanti di ruangan ini kita bagi. Ya, makanya nanti kita lihat perkembangan waktunya, ya, selama PPKM ini, kalau sudah di stop, kita bisa action sebesar-besarnya untuk kegiatan di desa. Ya. Saya kira itu ya laporan singkat mengenai KKN. Mudah-mudahan nanti Anda dilepas oleh Pak Rektor nanti. Silakan segera bergerak ke desa, buat susunan acaranya di sana, siapa yang akan memberikan sambutan, jangan langsung dibuat, tapi nanti diskusikan dengan pihak desa. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat ber-KKN, mudah-mudahan sukses hingga selesainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara keempat, sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Bakti Indonesia kepada Dr. Haya SHI MPDI, dipersilahkan. Sekaligus sekarang sebagai penanggung jawab pelaksana karena ketua panitianya masih dalam keadaan kurang sehat, mohon doanya semoga cepat disembuhkan, dan ada beberapa yang sudah sehat, dosen-dosen kita. Semoga pertemuan kali ini dalam pelepasan KKN ini kita selalu mendapat keberkahan dan selamat sampai selesai nanti. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah dapat membawa kita dari alam
gelap gulita menuju alam yang terang-terang, pendidikan yang dibawa oleh milah-milah Islam. Semoga kita selalu mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta KKN tahun 2001 dan Civitas Akademika, DPL dan dosen yang ada di Universitas Bakti Indonesia yang saya banggakan dan saya hormati. Saya akan menyampaikan tentang kegiatan nanti yang ada di sedikit kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kalian di masing-masing desa yang saat ini insya Allah ada 4 memang pesertanya tahun ini mungkin paling sedikit ya, karena kita pada tahun 2018 itu ada pembinaan sehingga ketika itu tidak diperbolehkan untuk menerima mahasiswa. Kalau tahun depan insya Allah lumayan banyak. Dan 2018 itu memang yang ini adalah yang sebelum pembinaan sudah masuk duluan NIM kalian. Jadi seperti itu. Setelah itu tidak boleh. Tapi alhamdulillah dengan sikapnya para rektorat dan dekanat ketika itu, dan insya Allah 6 bulan lebih sedikit sudah normal kembali. Walaupun fitnah sana sini, UPI dibilang seperti ini. Padahal mereka tidak pernah paham dan tidak pernah tahu tentang UPI. Jadi itu, kalau saudara-saudara saya dirinya sendiri. Apa tujuannya? Wal yundhiru qaumahu, untuk memberikan kabar-kabar dan disampaikan oleh Warik satu tadi adalah bil hikmah, contoh yang terbaik untuk masyarakat. Misalkan paling kecil adalah menggunakan masker. Fitnah sangat banyak sekali, apalagi yang tidak suka sama Pak Jokowi, apalagi yang tidak suka sama bupatinya, apalagi tidak suka sama gubernurnya. Jadi semua membuat informasi-informasi yang hoax untuk membuli para pemberita atau tidak cocok sama pemimpinnya sendiri. Oleh karenanya, saudara-saudara ini harus netral nanti, harus netral di masyarakat. Jadi wabah ini sudah ada sejak dulu. Jangan sampai tidak percaya bahwa virus ini tidak ada. Jadi
virus ini memang benar-benar adalah musuh kita. Jadi saudara-saudara jangan sampai memberikan contoh yang tidak baik nanti di masyarakat, malah tidak tuh ke sana kemari. Oh, Anda benar itu virus ini dibodoh-bodohi dokter dan lain sebagainya. Sudahlah, mungkin di jajaran pemerintah, jajaran di rumah sakit atau perawat, dokter itu ada yang nakal, ya sudah serahkan saja kepada Allah. Yang penting kita adalah ikhtiar yang terbaik. Terutama adalah yang sekarang dikembangkan adalah 5M plus doa atau plus D. Itu yang harus saudara, misalkan saudara pengetahuannya di bidang itu, tidak apa-apa. Nanti di KKN itu memberikan contoh yang terbaik. Bagaimana cara menggunakan masker yang baik. Sampaikan bahwa wabah ini adalah ada. Dan kalau ini tidak terputus, sampai kapan kita ini dihukum dengan kalau enggak lockdown, PPKM. Ini kan gayanya pemerintah biar saudara-saudara tidak ditanggung. Karena kalau lockdown itu pemerintah seharusnya ya memang harus membiayai rakyatnya. Tapi karena Indonesia ini jangankan untuk memberikan ke rakyatnya, hutangnya saja masih banyak. Dan sampai kapan kita ini kalau kita tidak dimulai dari diri kita sendiri? Kita husnudzan saja. Anda ini yang akan menjadi pemimpin yang akan datang. Rebut. Mulai dari DPR-nya sampai ke bupatinya, gubernurnya, saudara harus muncul nanti di masyarakat. Apakah bisa, Pak? Bisa. Kenapa tidak? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Yang penting satu, kalian itu memiliki kemauan. Itu saja. Memberikan contoh yang terbaik. Kalau berpolitik, ya jangan terlalu menjolok sampai yang penting mencapai tujuan, itu politik. Tidak bisa. Tapi bagaimana? Kalau saudara-saudara ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memimpin, menjadi leader di masyarakat, saya yakin. Jadi kuasai. Mulai kalau yang jadi PNS nanti kuasai di Kemenaknya, di dinas pendidikannya, kuasai. Ya, seperti itu. Tapi saya mau jadi orang biasa saja, tidak bisa. Orang yang 1000 berkuar-kuar unjuk rasa dikalahkan dengan satu orang yang memiliki kekuasaan tanda tangan. Itu. Jadi bukan masalah ambisi dalam jabatan. Tapi kita ini adalah memiliki tujuan hidup ke depan. Jadi bil hikmah, kasih contoh yang terbaik nanti ke masyarakat. Ternyata UBI walaupun universitas umum, akhlaknya baik-baik. Ya, seperti itu. Berikan penyuluhan masyarakat. Tergantung dari saudara-saudara, apa kemampuan saudara. Baik yang ada di mahasiswa KKN yang di pusat maupun di daerah seperti Bondowoso dan macam. Jadi jangan sampai saudara-saudara tidak memberikan contoh yang terbaik. Bil hikmah, tidak apa-apa. Sholat berjamaah ditampakkan kepada masyarakat. Kalau sudah ada akan membawa citra yang terbaik untuk UBI, tapi akan memberikan yang terburuk untuk masa depan. Jadi seperti itu. Atau wal mau'izatul hasanah. Kalau tadi bil hikmah, aksiologi
yang sekarang adalah wal mau'izatul hasanah, dengan memberikan pencerahan-pencerahan yang terbaik. Jangan sampai ujar kebencian itu dibawa ke masyarakat. Bantu pemerintah. Kalau memang pemerintah